Masih bersama saya Fai Dunia Kico dan hari ini mengawali tahun baru 2021, perjalanan pertama di rumahnya Om Dayat Banjarnegara. Iya. Ini janjian dah dari kemarin ya Mas. Iya Mas. Tapi jatahnya Jumat tapi ada kendala ya Mas. Ya ada acara di rumah. Narasumbernya no acara. Jadi Sabtu hari ini tahun baru. Jangan lupa yang belum subscribe channel Fai Dunia Kico di subscribe. Mudah-mudahan kalian subscribe, ada manfaatnya. Yang masih atau baru mulai belajar logat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa mengambil manfaat dari channel saya Fai Dunia Kico. Dan hari ini spesial, di belakang saya ini ada berapa burung ya Mas? 8 ini. Ini 8 burung nih di sini nih. 8 burung betina yang menurut Mas Dayat sudah prospek Mas. Ya, yang sebenarnya udah lumayan. Prospek betina di rumah ada berapa Mas? Kalau betina sendiri hampir ada 15-an. 15? Yang udah enak baru 8 ini. Oh, jadi ini yang dikeluarin, sing dipamerake ini, yang di prospek ini ada 8. Karena agak telat karena ya Mas, biasanya jam berapa proses apa ngeluarin burung-burung nih? Biasanya setengah 9 udah keluar Mas. Oh. Tapi tadi nganterin istri dulu. Jadi baru sekitar jam setengah 11 dikeluarin. Ini memang proses kalau jenengan sendiri versinya Om Dayat, ini proses betina memang disendirikan nih, dipisah ini Mas? Ya, kalau betina sendiri, jantan sendiri Mas. Oh gitu. Fungsinya kenapa Mas kok dipisah ini? Ya takutnya kalau betina sendiri kan birahinya gampang naik. Terus kalau denger jantan, lihat jantan takutnya birahinya nggak ke arah bunyi, tapi ke arahnya ngawin terus, makanya kawin terus. Jadinya kan ya tak sendiriin loh Mas. Jadi sapnya sendiri-sendiri, jantan sendiri, betina pun sendiri. Tapi kalau intinya berarti tidak boleh lihat? Ya dengar nggak masalah, yang penting jangan lihat. Kayak gitu. Tapi kalau proses ini kan di luar ya Mas, di luar. Ini soft, ini teman-teman ini di belakang saya ini soft betina, terus depan sana gang masuk itu jantan. Kalaupun di dalam rumah setelah ini dijemur itu tetap dipisah juga? Pisah. Kalau yang ini kan ada yang udah ada pasangannya, ada juga yang belum. Yang udah ada pasangannya kayak ini sama ini. Ini masuk langsung ke kandang otak, setelah penjemuran langsung masuk ke kandang otak sama pasangannya. Cuma kalau khusus single masih saya renteng, ibaratnya koloni, cuma koloninya betina semua. Gitu. Termasuk si pali pun hariannya pun di dalam kolonian. Sama pasangannya itu masuk pas waktu habis maghrib. Habis maghrib baru sama pasangannya. Oke. Jadi dari deretan yang betina-betina ini ada yang paling istimewa ini cipali. Durasinya dinamakan cipali karena durasinya kalau digantangan lebih dari 3 menit ya Mas? Ya kurang lebih segitu Mas. Kurang lebih segitu. Nanti tak wawancari sendiri soal cipali ini karena sudah ketemu atau sudah tadi saya rekam. Kembali ke proses dasar ini Mas. Kalau proses dasarnya betina itu berarti pagi jemur Mas? Pagi jemur, tetap jemur, mandi tetap mandi. Kalau nggak mau mandi pasti saya semprot Mas. Oh semprot. Semprot cuma bagian atasnya aja, nggak bagian dadanya enggak. Tapi kan uniknya kan milik jenengan ini, tempat-tempat mandinya ini kan tadi bongkar pasang ya Mas? Iya Mas. Itu ya ada fungsinya nggak? Supaya terbiasa loh Mas. Kalau di dalam rumah itu dibiasakan nggak mandi, cuma kalau keluar rumah diganti cepuk besar supaya langsung mandi, jadinya terbiasa. Untuk pembiasaan aja. Pembiasaan aja. Oke, jadi teman-teman nggak usah kaget kok ada settingan seperti ini untuk pembiasaan. Berarti nanti setelah selesai dijemur ini diambil lagi. Ambil lagi semua. Ini karena ini versinya pengen yang ribet. Kalau teman-teman mungkin nggak pengen ribet ya ganti cepuk yang besar ini. Oke, ini ya tergantung versinya masing-masing. Kalau Mas Dayat ada seperti ini, cepuk-cepuk gede-gede ini untuk pembiasaan ya Mas? Pembiasaan, supaya mandinya di luar. Soalnya di rumah kadang kan orang rumah biasanya bilangnya gimana gitu Mas. Intinya kan dibiasain mandi burung di luar. Mandi dulu. Oke, kalau kita mandinya tidak di kamar mandi ya? Iya. Oke, ini betina ini unik ini.
bisa nyeting betina juga bisa nyeting jantan ini Mas Dayat ini. Ini berarti biasanya jemur ini sampai berapa jam Mas kalau jenengan? Kalau saya sendiri penjemuran itu tergantung si burungnya Mas. Ketika burung itu sudah ngeriwik, pasti saya angkat. Oh gitu. Pasti saya angkat, angin-anginin, baru masukin ke rumah. Entah itu baru 5 menit, 10 menit kok burungnya udah ngeriwik, pasti saya angkat. Oh gitu. Soalnya apa namanya, jangan dibiasain burung ngeriwik masih tetap dipaksa. Biasanya kebanyakan terbawa kegandangannya loh Mas. Oh nantinya? Nantinya terbawa kegandangannya. Ketika dia udah ngeriwik, ya udah pasti ngeriwik terus gitu. Jadinya ya mungkin inisiatif saya kayak gitu. Ketika burung udah ngeriwik berarti kan udah nggak kuat. Fase penjemurannya berarti udah cukup segitu. Ya udah saya angkat. Berarti kan dari deretan sini, ini kan otomatis kan beda-beda. Mungkin ini yang kuat jemur, ini mungkin tidak begitu kuat, itu berarti beda-beda ya? Beda-beda. Berarti jenengan kudu standby? Iya Mas, setiap saya penjemuran, entah itu lagi masangin apa, cepuk namanya apa gimana, kita ke burung udah ngeriwik ya pasti saya angkat. Angkat kemudian taruh di angin-angin? Angin-anginkan, sandelkan, angin-anginkan baru ntar sekitar 15 menitan baru saya masukin lagi. Oke. Jadi ini teman-teman semuanya yang mungkin lagi proses proses betina. Jadi Mas Dayat ini kalau sudah dijemur, kemudian diamati ketika burung sudah ngeriwik, itu berarti pertanda burung itu sudah nggak kuat. Sudah nggak kuat untuk jemur, kemudian diambil, diangin-anginkan. Diangin-anginkan itu nunggu berapa jam Mas? Sampai masuk rumah paling 15 menitan Mas. 15 menit ketika ya takutnya kan mata burung ketika kena panas kan matanya kena sinar itu ketika diangin-anginkan supaya enggak terlalu itu dulu. Takutnya kalau masuk rumah langsung matanya kenapa-napa loh Mas. Oh gitu. Ya. Berarti tidak nunggu ngekek Mas pas angin-anginkan itu? Ya pasti setelah saya angkat biasanya sih ngekek. Belajar bunyi. Entah itu ngeriwik, entah itu apa. Ya sekitar 15-an menitan ya langsung saya masukkan. Jadi tidak sama ya ini masuknya ini. Tidak sama. Berarti porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing. Ya kayak kita lah, ono sing doyan mangan, ada sing gitulah, doyan ngerokok, doyan ngopi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan burung ini. Nah, ini proses jemurnya seperti ini kalau betina. Nih. Kemudian soal pakan ya, Mas. Kalau pakan jenengan sendiri kan saya lihat tadi polosan ya Mas? Polos. Kadang ya memang pemain beda-beda, ada yang suka polos, ada yang pakan tinggi dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang wajar. Karena tidak dilarang dalam undang-undang. Undang-undang perburungan. Kalau jenengan versinya jenengan kok polos, kenapa Mas? Ya karena semakin sering kita kasih pakan kencang berarti burung kan semakin badannya itu panas Mas. Nah ketika badan panas itu bisa dikatakan kalau birahinya belum kuat, emosinya belum kuat, biasanya larinya ke gestang, ke cabul. Takutnya kan kayak gitu. Jadinya saya sendiri, persepsi saya sendiri kasih pakan kencang itu 2 hari sekali. Oh berarti jenengan tetap pakai pakan kencang? Pakai cuma 2 hari sekali, nggak tiap hari. Itu pun secukupnya. Tapi dari kesekian burung ini semuanya pakai pakan kencang atau ada yang murni polos Mas? Semua pakai pakan kencang 2 hari sekali. Kecuali burung-burung yang udah saya masukin sama pasangannya. Dalam artian burung-burung yang udah jadi. Biasanya saya kasih pakan kencang itu ketika dianya habis nelor. Setelah buang telur pasti saya kasih pakan kencang 2 hari sampai 3 hari. Baru saya polosin lagi. Oke. Jadi ini Mas Dayat ini kalau prosesnya 2 hari sekali pakan kencang. Pakan kencang pun kalau boleh saya menyebutkan hanya percampuran antara millet putih dan kenari set. Itu milik Mas Dayat. Jadi arek dipakai juga nggak apa-apa ini karena tidak diproduksi. Hanya kenari set sama millet polos. Itu 2 hari sekali. Tapi kan kalau betina ya Mas, kalau betina proses penggacorannya lebih mudah atau gimana Mas sama jantannya? Perbandingannya kalau jenengan? Jantan, menurut saya lebih cepetan
Ya kalau saya dominan betina sih Mas. Jadi memahami proses betina sama jantan itu lebih sulit ke betina ke jantan Mas. Kalau gitu. menurut saya. Soalnya dari dulu pun saya lebih suka tantangan di betina. Gitu. Jadi satu sama burung satunya lagi. Ya contohnya ini Mas. Di antara Malika sama Cipali. Malika dominan kandang kotak. Kalau Cipali kan saya nggak berani, soalnya dia tipikalnya kencang. Gitu. Kalau Malika sendiri semakin dia sering ngawin, kalau semakin enak. Tapi kalau Cipali keseringan ngawin, pasti dianya langsung drop. Ya kalau diingat-ingatkan sama manusia itu sama. Kadang ada manusia yang seneng hobi kawin, gitu sama aja ini. Jadi ini biasanya ya Mas, ini kan burung-burung tentunya jenengan beli betina itu kan tidak sembarangan ya. Ya. Itu kalau menurut jenengan burung-burung betina itu yang bisa diproses untuk menjadi tampil di lapangan yang seperti apa Mas? Kalau saya sendiri dominan ambil bahan itu yang latah dulu Mas. Pertama latah. Keduanya burung vector pun bisa Mas. Cuma nadanya itu yang enggak terlalu kenceng Mas. Nadanya itu yang ngalun. Speednya? Dalam artian biasanya burung vector kan iya, dominan kencang. Lah itu yang ada nada ngalunnya. Entah itu 20 detik pasti ada nada keringnya, entah itu 5 detik apa 7 detik. Pasti ada. Itu insya Allah bisa. Misalkan pasti di tengah-tengahnya entah itu 3 detik apa itu ada nada keringnya. Tek apa gimana itu pasti ada. Ini tadi kan apa Mas tentang kriteria betina yang bisa diolah menjadi yang bisa diolah ke dalam lapangan tadi kan apa nadanya apa yang kedua tadi Mas? Yang kedua ada nadanya itu ngalun, cuma di tengah-tengahnya apa entah itu di depan, entah itu di tengah, entah itu di belakang pasti ada nada keringnya. Kalau betina kayak gitu Mas biasanya vector pun kenceng terus biasanya itu pun entah sampai kapan pun itu tetap vector. Cuma kalau ada nada keringnya ngalun, insya Allah jadi. Insya Allah jadi. Tergantung kita memahami karakternya dulu Mas. Kembali lagi ke karakternya dulu. Ketika kita sudah paham dengan karakter si burung, insya Allah ya kita mau rawat seperti apa, ya jadinya insya Allah kayak gitu. Berarti tadi kriterianya kalau Mas Dayat beli, beli burung betina yang bahan-bahan itu ada 2 tadi ya Mas? Ya, minimal 2 itu Mas? Ya minimal 2 itu. Ini betina ini. Rawatannya seperti ini. Kalau rawatan hariannya sebenarnya ya standar ya Mas? Ya standar Mas. Standar, tinggal nanti ketika kita sudah memproses sedemikian rupa itu jadi atau tidaknya itu pasrahkan pada yang di atas ya Mas? Ya. Ini kan kalau saya lihat ini kan tangkringannya modelnya sama semua ya Mas? Iya Mas. Ini memang disetting seperti ini atau gimana Mas? Enggak Mas, kalau ini tergantung. Ini kan buat harian Mas. Buat harian seperti ini. Cuma kalau Cipali contoh Cipali lah. Cipali kalau mau main pun langsung pindah sangkar sih Mas. Ini sangkar harian. Oh berarti di sini semuanya sangkar harian? Sangkar harian. Wah istimewa ini. Sangkar harian sama sangkar lomba dibedakan? Tak bedakan semua. Itu kenapa? Ya pembiasaan lagi atau gimana? Ya mungkin persepsi saya itu biasa sama sangkar ini. Udah terlalu nyaman, udah terlalu apa, mungkin burungnya kurang maksimal. Tapi kalau sangkarnya beda, tangkringannya udah beda kan, biasanya kadang wah rumahku baru, kan kayak gitu Mas biasanya. Masuk akal, gitu. masuk. Berarti semua burung milik jenengan ketika lomba sangkar beda? Sangkar beda, entah itu sangkar satu, beberapa burung yang penting pas lomba ini nggak main pasti beda-beda sangkar. Oh gitu ya. Ini betina ini. Tapi dari tadi kriteria betina-betina yang diolah jenengan itu mulai gacor itu di tempat jenengan sudah berapa bulan Mas? Menunjukkan prosesnya loh. Ya kembali lagi ke karakternya si burung Mas. Karakternya si burung kadang ada yang bisa cepat 1 minggu pun udah mulai gacor, ada juga yang 1 bulan baru gacor, bahkan ada juga yang 1 tahun baru gacor. Itu tergantung cara manusia, moodnya si burung. Ketika burung itu udah mulai nyaman, udah mulai mood, insya Allah burung tersebut
ya lama kelamaan akan gacor sendiri. Cuma itu apa namanya, dalam artian yang penting terutama nomor satunya yaitu paham dengan karakter burung dulu. Oke, jadi memang kadang-kadang semua orang yang saya wawancarai di channel saya Faiz Dunia Video itu kadang yang pertama adalah pahami karakter burung dulu. Ya. Maunya si burung apa? Karena jangan sampai burung tidak suka dijemur, paksa jemur. Ya. Burung tidak suka mandi, paksa mandi. Ya, jadi memahami karakter burung itu salah satunya seperti itu. Burung mau dijemur tidak, ya. Burung kuat jemur atau tidak, dan lain sebagainya. Bukan begitu tahu? Nih, jadi memang kalau kalian mau main di rumahnya Mas Dayat, silakan aja main ke sini di area mana, Mas? Area Purwonegoro, tepatnya Desa Kalimendong, RT 1 RW 7. Nah, nanti saya kasih tahu nomor teleponnya. Jadi kadang apa yang kita obrolkan di kamera itu kadang ya terkendala ya Mas. Mau bahasa rododowo kangelan, ya Mas. Kadang malu-malu dan lain sebagainya. Insya Allah kalau main langsung ke rumahnya, insya Allah nanti bisa sharing langsung ya Mas. Ya Mas, insya Allah sebisa saya. Sharing bareng-bareng. Ya. Tapi kalau jenengan sendiri, Facebooknya apa sih? Hidayat. Adi Hidayat? Hidayat, cuma Hidayat kayak gitu doang. Berarti aku urung berteman iki. Koyo wis ya Mas. Oh, wis berarti. Jadi nanti bisa di-add Facebooknya Mas Hidayat ya Mas? Hidayat. Nanti bisa di-add untuk tanya-tanya atau hanya sekedar berteman aja Mas. Siap. Nyambung silaturahmi. Jadi ini pertama kali saya main di rumahnya Mas Dayat, dan ini proses betina, khusus proses betina. Kalau di jantan sebelah kanan. Dan ini yang bunyi terus ini, nah, ini lovebird Cipali ini, andalan ini. Ini betina ini. Langsung ini ya. Tolong Pak Iduki subscribe biar lebih anjing.